Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu rekan sejawat yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat hidayah, atas begitu banyak kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Jadil Ramli, calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Pangkep. Dan sesuai dengan tugas-tugas yang ada di modul kami, pada modul 1.4 itu ada kegiatan aksi nyata. Salah satunya adalah pembahasan pengetahuan yang kami dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan genap. Hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian, sharing tentang budaya positif yang telah kami dapatkan pada modul 1.4 atau submodul terakhir pada modul 1. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui, masa pandemi selama 2 tahun lebih telah membawa perubahan besar di kalangan murid-murid kita yang biasanya datang ke sekolah tepat waktu, yang 7.30, yang biasanya pulang pada jam-jam tertentu, tapi mereka pada masa itu berada di rumah masing-masing dan bisa mengatur dirinya sendiri tanpa ada aturan-aturan yang biasa diterapkan di sekolah. Karena itu ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk kembali menumbuhkan budaya-budaya positif yang seharusnya itu selalu ada di sekolah kita, karena sejatinya pendidikan itu menuntun murid sesuai dengan kodratnya menuju kebahagiaan dan keselamatannya, dan kita sebagai guru memiliki peran penting dalam hal tersebut. Bapak Ibu, di atas, selain di atas itu ada budaya positif yang dibangun melalui disiplin positif. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, menurut William Besser tentang teori kontrol dan teori pilihan, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini penting kita ketahui, bahwa kadang-kadang kita sebagai guru itu merasa memiliki kuasa terhadap anak tersebut. Kita bisa mengontrol anak itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau mengontrol anak itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal sejatinya sebenarnya seseorang itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena itu kontrol itu bersifat intrinsik, berasal dari diri seseorang, bukan berasal dari orang lain. Bisa saja kontrol dari orang lain itu terjadi, tapi hanya bersifat sementara, jangka pendek, dan ini itu tidak akan berbekas menjadi karakter pada seseorang.
Kemudian makna disiplin dari kalimat ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi nilai-nilai itu akan tumbuh sendiri dari diri seseorang itu, karena nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai universal yang diakui di mana-mana, yang diakui di seluruh dunia, yang bisa kita lihat pada aturan-aturan di semua negara. Nilai-nilai kebajikan itu ada. Kalau di kurikulum merdeka itu namanya profil pelajar Pancasila, yang ada nilai-nilai kebajikannya yang ada dalam profil tersebut. Kemudian masih dalam teori ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sini ada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi motivasi seorang itu, yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi 3 motivasi ini selalu ada pada diri anak. Anak kita itu selalu ingin menghindari hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan dari apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian pada model berpikir menang-menang, jadi pada komunikasi antara anak dan kita, maka ada 3 beberapa pilihan. Pertama, menang kalah dan menang-menang. Pada menang kalah, kalau kita misalnya berbicara dengan anak, berkomunikasi dengan anak dengan paralog menang kalah, maka anak itu akan merasa tertindas, terabaikan haknya. Pada komunikasi ini, maka sebaiknya yang kita pilih itu adalah komunikasi menang-menang. Anak kita memberikan solusi dan anak merasa tidak terabaikan, tercampakkan. Nanti Bu Kasma akan menjelaskan pada praktek restitusi bagaimana seseorang anak melakukan kesalahan, kemudian diperbaiki kesalahannya itu tanpa mengkerdilkan anak tersebut. Karena sejatinya anak itu adalah seorang manusia juga yang memiliki hak-hak yang seperti manusia lainnya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang keempat, kebebasan. Kapan kebutuhan dasar manusia ini terkoreksi atau misalnya dihilangkan, maka itu ada terjadi pemberontakan pada manusia tersebut, pada diri seseorang tersebut. Apakah bertahan hidup, dia tidak bisa bertahan hidup, maka dia akan memberontak. Kemudian dia penguasaan pada benda atau seseorang. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa makna dari disiplin. Disiplin ini berasal kata bahasa Latin yaitu disiplin, artinya belajar. Makna asal dari kata berkomunikasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun budaya kita itu kadang-kadang disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kadang-kadang kita konotasikan sebagai patuh. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah intrinsik, berasal dari diri seseorang, yaitu sesuatu yang muncul dari kita untuk menghargai diri kita dan mematuhi konsekuensi atau keyakinan yang telah kita bangun bersama-sama. Jadi disiplin itu adalah mematuhi keyakinan atau konsekuensi yang kita bangun bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, ada perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Misalnya, ada anak datang terlambat, kita suruh lari keliling lapangan, itu adalah sebuah hukuman. Ada anak datang terlambat, tanpa ada aturan, kita suruh pungut sampah di mana-mana, itu ada hukuman. Tetapi kalau sebelumnya kita membuat konsekuensi atau keyakinan, anak-anak, kalau minggu depan anak-anak terlambat, kira-kira apa konsekuensinya? Atau masuk dalam kelas terlambat, apa konsekuensinya? Saya ingin begini Pak, saya ingin begini Bu. Nah, ketika mereka kemudian terlambat di kemudian hari, maka kita melakukan itu, maka itu bukan hukuman. Itu adalah konsekuensi atau keyakinan.
Jadi hukuman itu bukan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, tetapi sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Dan itu yang harus kita hindari. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang penghargaan, Bapak Ibu sekalian. Pada budaya-budaya kita, ini juga seperti saya biasa lakukan. Kalau ada anak berhasil, misalnya dalam kelas nih, siapa yang bisa menjawab ini? Maka misalnya si A mengacungkan tangan, dia menjawab, kita memberikan pujian setinggi langit. Kita memberikan penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini bisa saja menjadi bumerang bagi anak tersebut dan bisa menjadi bumerang bagi anak-anak yang lain. Ada istilahnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau kita memberikan penghargaan pada seseorang, maka anak-anak yang tidak dapat penghargaan itu akan merasa ditertibkan. Kemudian anak-anak yang mendapat penghargaan itu akan merasa ada kesombongan dalam dirinya. Kemudian yang selanjutnya itu motivasi anak-anak yang tidak mendapat penghargaan itu akan mengecil dan tidak akan tumbuh seperti anak-anak yang sudah mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau sudah ada penghargaan, maka merasa dirinya sudah menang, sudah berhasil. Motivasi untuk membangun dirinya, bahkan membuat relasi dengan teman-temannya yang tidak mendapat penghargaan itu bisa jadi tidak ada, bisa jadi tidak terbangun. Ini akan menjadi persoalan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, dan kita akan bicarakan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ini di atas ada 3 konsekuensi. Yang pertama negatif, netral, dan positif. Pertama, pada hukuman itu sesuatu yang dilakukan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau hukuman itu misalnya kalau A tidak bisa. Padahal sebenarnya itu ada pilihan-pilihan yang lain. Nanti akan kita pelajari di modul-modul selanjutnya itu tentang pembelajaran diferensiasi. Setiap anak itu memiliki perbedaan-perbedaan dan guru harus mengetahui perbedaan itu dan membuat konsep pembelajaran sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa diterima si anak. Mereka harus berjalan seiring sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai untuk semua, bukan untuk 1, 2, 3 atau orang anak yang lain. Nah, untuk restitusi nanti akan diperjelas oleh Kasma. Saya akan menampilkan satu tayangan ini. Ini tayangan YouTube saya kemarin yang saya lakukan. Saya jelaskan sedikit isinya, mungkin suaranya tidak dengar. Jadi restitusi ini sudah pembelajarannya dapat mempraktikkan pemahaman tentang restitusi. Ini adalah kasus 1. Ini yang video amatiran. Ini gurunya ini. Ini anaknya. Tadi ketika mengajar jam pertama itu terlambat datang ke sekolah. Karena ternyata di rumahnya itu kedatangan keluarga dari Jawa. Sehingga dia ngobrol sampai larut malam, sehingga terlambat. Ketika anak terlambat masuk dalam kelas, di kelas itu tidak ditanyakan, dipersilakan saja masuk dulu, mengajar seperti biasa, belajar berbiasa. Nanti ketika selesai mengajar pada waktu-waktu tertentu, sehingga baru anak itu dipanggil. Ditanyakan kenapa tidak datang, kenapa terlambat datang tadi pagi. Jadi anak, misalnya anak ini datang tadi jam berapa? Saya datang jam 7.50.
Masih ingat konsekuensi atau keyakinan kelas? Iya Pak, saya ingat. Seharusnya masuk jam 7.30. Itu sesuai dengan aturan atau tidak? Tidak Pak. Kemudian ditanyakan alasannya. Nah, mereka memberikan alasan ternyata di rumahnya itu sedang ada tamu dari Jawa. Gurunya mau berespon, tidak langsung membentak, biar ada tamunya, harus siapa datang, tidak. Tapi memberikan sedikit, wah bagus, seru itu kalau begitu. Saya juga biasa didatangkan tamu di rumah, enak sekali. Setelah mereka merasanya. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا